Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang business plan, tentang martabak manis. Eh, eh, pada ka- pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 eh, yang beranggotakan pertama Marisa Anela dengan BP 200532057, dan yang kedua Alia Denisa 200532039, dan saya sendiri Afdani Nilhas 200532051, dan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dani Hidayat SEMM. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu akan dibacakan oleh saudari Alia Denisa. Kepada saudari Alia Denisa disilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Yang pertama ada pengertian dari bisnis plan. Bisnis plan adalah rancangan tertulis yang meliputi tujuan serta langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Umumnya, kerangka rencana bisnis berisikan deskripsi produk atau jasa yang ditawarkan lengkap dengan strategi marketing, target pasar, dan sumber pendanaannya. Rancangan bisnis diperlukan untuk mengetahui kemungkinan pendapatan, pengeluaran hingga segala risiko yang akan terjadi. Contoh bisnis plan juga dapat dijadikan sebagai pedoman saat pengambilan keputusan baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Selain itu, investor juga akan lebih berpotensi untuk melirik bila Anda memiliki contoh bisnis plan yang jelas. Tujuan bisnis plan melihat begitu besar pengaruh setiap pentingnya sebuah rencana bisnis. Pasti ada maksud dan tujuan mengapa ia dibuat. Beberapa tujuan bisnis plan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan fokus bisnis. Yang kedua, memahami arah dan tujuan bisnis. Yang ketiga, sebagai panduan menjalankan bisnis. Yang selanjutnya ada isi bisnis plan. Sebenarnya rencana bisnis dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan pemiliknya. Namun biasanya inilah beberapa hal yang sering dicantumkan dalam kerangka bisnis plan sederhana. Yang pertama, deskripsi perusahaan. Yang kedua, layanan produk yang ditawarkan. Yang ketiga, rencana strategi pemasaran. Yang keempat, analisis target pasar. Yang kelima, modal awal. Yang keenam, administrasi dan keuangan perusahaan. Yang D, cara membuat bisnis plan. Sebagai pedomannya dalam usaha, tentu Anda harus mengerti betul bagaimana cara membuat bisnis plan yang benar. Bagaimana caranya? Perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, lakukan banyak riset. Yang kedua, buat profil perusahaan. Yang ketiga, tentukan proyeksi bisnis. Yang keempat, siapkan kebutuhan dokumen. Yang kelima, buat deskripsi produk dan layanan yang jelas. Yang keenam, susun marketing plan. Dan yang ketujuh, sesuaikan target pembaca. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Alia Denisa. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Marisa Anela. Kepada saudari Marisa Anela, waktu dan tempat disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Afdal. Untuk selanjutnya, saya akan melanjutkan tentang bisnis plan martabak manis, yang dilatar belakangi dengan dalam suatu pemasaran banyak sekali berbagai bentuk dan macam-macam aneka ragam makanan, dari yang kecil hingga yang besar, dan dari yang murah hingga sampai yang mahal. Dalam kebutuhan sehari-hari, banyak sekali aktivitas yang dijalani dan juga pasti perlu memiliki makanan yang sehat dan bermanfaat buat tubuh. Makanan-makanan memang sudah banyak sekali yang menjualnya, tetapi makanan ini begitu sangat sederhana dan baik dikonsumsi ketika malam hari, agar terlihat lebih istimewa dipandang masyarakat. Dengan makanan ini dilakukan dengan cara pembuatan yang sederhana, dengan lebih baik dan higienis. Begitu juga dengan harga yang terjangkau dan banyak pula masyarakat yang berminat untuk membelinya dengan rasa yang cukup enak, nikmat, dan lezat. Oleh karena itu, dipilih jenis usaha yaitu martabak manis. Untuk dijualnya karena untuk mengingat masyarakat Indonesia agar tidak lupa makanan khas Indonesia, karena makanan ini merupakan makanan selingan atau baik untuk dikonsumsi. Nama dari bisnis plan kita adalah martabak manis, yang bertujuan untuk yang pertama,
mencari keuntungan. Yang kedua, menarik minat konsumen untuk menyukai makanan ini. Yang ketiga, mencapai target penjualan. Keunggulannya yaitu 1. Memiliki berbagai macam bentuk. 2. Memiliki berbagai macam rasa. 3. Bahan produk yang higienis. Selanjutnya, analisis SWOT. Setiap kegiatan untuk memulai usaha harus diukur dengan kemampuan pilihan jenis usaha terhadap lingkungan atau pesaing, yaitu melalui analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk ini ialah yang pertama, menjual produk untuk semua kalangan masyarakat. Yang kedua, satu produk terdiri dari beberapa macam bentuk dan rasa. Yang ketiga, bahan produk yang terjamin dan sehat. Untuk weakness atau kelemahan dari produk ini adalah yang pertama, tidak dapat tahan lama. Yang kedua, produknya mudah ditiru. Untuk ketiga, opportunity atau peluang. A. Tempatnya strategis. B. Fasilitas yang cukup memadai. Dan yang keempat, threat atau ancaman. Adanya pesaing yang menjual produk dengan harga yang tidak terlalu mahal. Selanjutnya, analisis 4P. Yang pertama, produk. Produk yang dijual adalah martabak manis yang merupakan makanan selingan sehari-hari. Yang kedua, price atau harga. Harga per porsi bisa dikirakan dengan 12.000 karena harga ini sangat terjangkau dan relatif murah. Yang ketiga, promotion atau promosi. Dalam melakukan promosi, produk ini dengan menyebarkan brosur kepada masyarakat dengan promosi di setiap pembelian satu paket dengan isi 5 porsi akan memberikan diskon 10% dan harga tersebut. Yang G, aspek keuangan. Yang pertama, ada aspek modal. Terdiri dari bahan baku, terigu 2 kg dengan seharga yang tertera, telur 1 kg dengan harga 12.000, gula pasir 1 kg dengan harga 10.000, air, garam, soda kue, Blue Band, warna kuning, dan Vermipan. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Marisa Nela. Baiklah, slide yang terakhir akan dibacakan oleh saya sendiri. Selanjutnya yaitu ada modal, bahan baku, plus taburan, bahan baku, tambahan, dan ongkos angkut. Yaitu senilai 53.000 ditambah 33.000 ditambah 25.000 ditambah 500 dengan jumlah 111.500. Bahan taburan yang pertama kacang tanah setengah kilogram Rp 5.000, yang kedua mises dengan jumlah 5.000, yang ketiga keju dengan jumlah 11.000, yang keempat susu kental manis dengan jumlah 7.000, yang kelima wijen dengan jumlah 5.000 tambah 33.000. Bahan baku tambahan yang pertama kardus dengan jumlah 5.000, yang kedua piring plastik dengan jumlah 8.000, yang ketiga garpu dengan jumlah 7.000, dan yang terakhir pisau dengan jumlah 5.000 tambah 25.000. Jadi hasil perhitungan keuntungan yaitu harga jual 12.000 dikali 40 porsi adalah 480.000. Harga pokok produktif per unit yaitu harga beli bahan baku sejumlah 2.150. Harga beli bahan tambahan Rp 625 ongkos angkut. Rp 500 tambah 3.275 jumlah HPP Rp 3.275 dikali 40 porsi yaitu Rp 131.000. Laba kotor Rp 349.000. Biaya penjualan, biaya pembuatan brosur Rp 30.000, biaya transportasi Rp 30.000, biaya sewa tempat Rp 25.000, biaya listrik dan air Rp 10.000, biaya komunikasi Rp 20.000, dan biaya lain-lainnya senilai 10.000 sama dengan Rp 125.000, dan laba bersih senilai 224.000. Perhitungan margin keuntungan yaitu senilai Rp 224.000 dikali 100%
adalah 46,66%, yaitu dengan nilai 480.000. Mungkin cukup sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata dari kami yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih atas partisipasinya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.